Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita kembali belajar lagi ya di pembelajaran tematik pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum belajar, ayo anak-anak persiapkan dulu buku cetak tematiknya, buku tulis tematiknya, dan alat-alat tulisnya. Ya. Kalau sudah dipersiapkan, silakan anak-anak buka bukunya pada halaman 76. Pembelajaran yang ketiga. Ya. Ayo sama-sama kita perhatikan. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Indonesia memiliki keanekaragaman. Pertama, Indonesia juga memiliki potensi alam yang melimpah. Menurut anak-anak, sudahkah semua itu dimanfaatkan dengan baik? Mungkin sebagian sudah ya, sebagian lagi mungkin yang masih ada yang kurang bertanggung jawab. Ya. Baik, ayo disimak bacaannya sedikit ini. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memerhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alam saja, namun juga kondisi penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada. Itu menurut Kepala Badan Informasi Geospasial dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekitar banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, jelas Pak Anto. Lanjut ya. Wah, saya semakin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Anak-anak Bapak bangga tidak jadi anak Indonesia? Pasti bangga ya. Baik, ayo mengamati. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia berikut. Nah, ini bisa anak-anak lihat. Kalau dibesarkan agak sedikit buram dia ya. Pada bagian yang berwarna hijau ini, yang berwarna hijau nih, hijau ini penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau seperti ini antara 10 sampai dengan 49 orang per kilometer persegi. Dah, yang berwarna hijau yang seperti ini. Nih, yang ketiga 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau kita perhatikan peta ini, kira-kira penduduk yang paling banyak ditempati itu di pulau mana? Kalau kita perhatikan, menurut peta ini yaitu yang ini ya, yang warna oranye ini, ternyata di Pulau Jawa penduduknya padat. Yang paling sedikit
Ini di pulau apa ini? Ada yang tahu anak-anak? Ini di Pulau Papua Barat. Nah, ini Papua Barat, ini Papua. Baik ya, yang selebihnya seperti ini. Kemudian yang sedang ini ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Yang cukup banyak ini ada di Lampung. Oke. Ayo mencoba. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini latihan ya, latihan untuk anak-anak. Ini nomor 2 sampai 5 lah. Nomor 1 Bapak contohkan. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Berarti jawabannya adalah pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Begitu ya. Oke, itu jawabannya. Untuk nomor 2 sampai nomor 5 itu silakan anak-anak kerjakan di buku latihan tematiknya. Ya, jawabannya berdasarkan data yang ada di peta ini ya. Baik. Yuk, lanjut. Ayo mengamati. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Nah, nih, coba kita besarkan ya. Kita lihat dari Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini banyak suku, antara lain ada suku Gayo, ada suku Alas, suku Deli Melayu, suku Karo, suku Mandailing, suku Minangkabau, suku banyak lagi ya, Kubu, suku Abung, begitu. Sedangkan di Pulau Jawa ini ada suku Betawi, suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa, begitu. Kemudian di Kalimantan, nih ada juga nih, ada suku Banjar, suku Melayu ada juga yang berada di Kalimantan. Suku Ngaju ada. Kemudian di Sulawesi ini banyak, bisa anak-anak lihat sendiri, ada suku Bugis. Nih suku Bugis ya. Kemudian ini banyak lagi, ada suku Bungku. Kita lanjut ke Maluku, nih daerah Maluku. Ada suku Patani ya. Lanjut lagi di Papua ini ada suku Hatam, suku Dani, ini yang agak terkenal nih suku Dani ya. Kemudian suku Asmat terkenal dengan patungnya. Patung buatan suku Asmat nih terkenal, sangat-sangat bagus. Kemudian lanjut kita ke mana ini? Ini ke mana? Kita sudah keliling Indonesia ini. Ke Bali, ada suku Bali, ada suku Sasak ya. Nah, itu dia. Ini Kepulauan Sumbawa. Ya, begitu. Banyak anak-anak ya, banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia ini. Pak, gimana caranya, Pak? Kita misalnya pergi ke daerah lain, pergi ke daerah suku tertentu. Sementara kita tidak bisa bahasa daerah di daerah tersebut. Gimana caranya Pak kita berbicara? Nah, itulah anak-anak gunanya bahasa Indonesia. Bahasa persatuan. Jadi, walaupun kita berada di daerah lain, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di daerah tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi anak-anak tahu kan apa gunanya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, sudah jelas ya. Kalau belum jelas itu bisa anak lihat lagi, ini suku-sukunya, tulisannya memang agak kecil sih. Nah, lanjut. Ayo berlatih, pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Nah, ini. Oke. Ini kita bahas ini dulu, pulau ini pulau Bali ya. Bali.
Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara ini. Ini Pulau Maluku. Oh, ini bukan Pulau Bali tadi. Ini Pulau Jawa. Maaf, Bapak salah. Pulau Bali. Ini Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Maluku. Ini Pulau Bali. Ya, baru ingat. Dah. Sekarang kita lihat, ini sepertinya pakaian adatnya ya. Pakaian adatnya. Baik. Nih. Ini kita lihat yang ini. Pertama, oh besar kali. Nih. Kita lihat ciri-cirinya. Ini sepertinya berasal dari suku. Ada yang tahu? Suku dari pulau mana ini? Pulau Papua ya, berasal dari Pulau Papua ini. Ini dia Pulau Papua. Ini dia. Nih, berarti garisnya ditarik di sini ya, Pulau Papua. Kalau yang ini berarti ini suku Dayak ini. Nah, suku Dayak itu di Kalimantan. Ini dia pulaunya. Gambar yang ketiga, nih kita lihat. Ini sepertinya kainnya ini, ciri khasnya ini. Dari Sumatera ini. Medan. Ya kan? Ini ada ciri khasnya nih, Medan. Ini berada di Pulau Sumatera. Selanjutnya ini, nih sepertinya ini dari Pulau Nusa Tenggara. Nusa Tenggara, ini Pulau Nusa Tenggara ini. Pulau Nusa Tenggara tadi yang ini ya. Kalau yang ini Pulau Jawa ya, ini Pulau Jawa nih. Kalau ini kita lihat dari tariannya ini sepertinya ini tari kecak. Bali, benar, Bali. Ciri khasnya itu kalau orang Bali menari matanya besar. Nah, itu ciri khas Bali itu. Jadi ketahuan itu kalau udah begini Bali pasti ini. Lanjut ya anak-anak, ini Maluku, Kepulauan Maluku ini. Kepulauan Maluku, kemudian ini Kepulauan Sulawesi. Oke, dah. Itu anak-anak ya. Baik, kita masuk. Ayo berdiskusi. Nah, ini anak-anak ya. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Berarti ada 6 ya anak-anak ya. Kemudian kita akan mengamati peta persebaran agamanya. Di sini kosong petanya. Ini sudah Bapak sudah ada datanya. Nah, yang berwarna biru ini persebaran yang agama Islam. Bisa anak-anak lihat berada di pulau-pulau mana saja. Yang berwarna merah ini Katolik, Buddha kuning, Kristen ini oranye, Hindu ini di sini Hindu cuma banyak di Bali. Konghucu persebarannya sedikit ya. Baik. Nah, kemudian kita masuk, ayo mengamati, ini dilewatkan saja, tak usah. Ayo membaca kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, ini tugas anak-anak nanti ini. Selesai menonton video ini, anak-anak membaca ini dulu ya. Membaca. Sekarang kita anak-anak coba untuk membaca mandiri, membaca sendiri, membaca dalam hati, tidak bersuara ya. Coba belajar membaca dalam hati. Kalau membaca dalam hati, mulutnya jangan komar-kamit ya. Gitu. Membaca dalam hati santai gitu. Setelah anak-anak membaca nanti, nah tugas anak-anak itu mencari ide pokok seperti biasa, seperti kemarin. Ide pokok. Ya, ide pokoknya. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Nih. Ini sudah dicontohkan. Paragraf 1 sudah dicontohkan. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia. Berarti ide pokoknya berada di awal nih ya. Nih ide pokoknya. Jelas.
Bapak contohkan satu lagi supaya soalnya 5, berarti nomor 2 Bapak contohkan, nomor 2. Kita lihat. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Berarti di sini ide pokoknya adalah nih di awal anak-anak. Bapak tandai ide pokoknya. Nih, tunggu. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, jadi ide pokoknya di bagian awal paragraf. Baik. Nah, untuk nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 itu ada 5 paragraf lagi. Anak-anak kerjakan di buku latihan tematiknya ya. Oke. Ayo mencoba. Baik. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang, nih kita akan bahas nilai-nilai luhur yang ada pada sila-sila Pancasila ya. Ini sudah ada. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhurnya itu bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin ibadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan saling menghormati antar umat beragama. Tuh. Jika kamu mempunyai tetangga yang berbeda agama, kamu dan keluarga wajib saling menghormati, tidak boleh saling ejek-mengejek, apalagi saling lempar-melempar. Ya, gitu, saling menghormati. Rajin ibadah juga. Kalau kamu rajin beribadah, berarti kamu sudah menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu sila pertama Pancasila. Benar. Bebas memeluk agama. Bebas di sini bukan harus minggu ini Islam, minggu itu Kristen, minggu ke depannya nanti Buddha, bukan bebas begitu ya. Artinya kita bebas memilih suatu agama tanpa ada paksaan. Memilih agama itu berdasarkan hati nurani ya. Nah, tidak ada paksaan dari siapapun, itu dia, bebas memeluk agama. Kita lanjut sila kedua. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhurnya berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak tidak ada yang memilih-milih teman ya. Oh, dia latar belakangnya enggak lah gitu. Jangan gitu. Oke? Jangan. Tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah. Nih, ada masalah misalnya antara si A dan si B. Kamu karena dekat dengan si A, jadi berpihak sama si A, padahal si A ini jelas salah. Nah, seharusnya ketika ada masalah antara si A dan si B, kamu memilih untuk mendamaikan keduanya ya, bukan berpihak kepada salah satunya. Menjenguk orang sakit. Nah, apabila ada temanmu yang sakit, tetanggamu yang sakit, itu boleh kita jenguk. Dengan menjenguknya berarti kita sudah menerapkan nilai luhur sila kedua Pancasila. Membantu orang yang kesusahan. Lanjut, persatuan Indonesia, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri ya. Begini, misalnya kamu berasal dari Pulau Jawa, kamu sangat mencintai
kebudayaan dari daerah Pulau Jawa yaitu kan. Tapi untuk kebudayaan daerah lain, walaupun kamu tidak tahu, kamu harus belajar. Sedikit-sedikit harus belajar, bukan saling mengejek ya, bukan mengejek kebudayaan daerah lain, itu tidak. Tapi belajar, wah ini kebudayaan daerah lain asik juga ya. Bagaimana kalau dipelajari begitu? Mantap kan? Nah, jadi kamu kaya akan wawasannya gitu. Mencintai produk buatan dalam negeri. Nih, mencintai produk buatan dalam negeri. Kadang ini masyarakat kita ini bangga dengan produk buatan luar negeri ya kan. Harganya mahal. Ya iyalah harganya mahal. Kalau luar negeri itu udah jelas beda mata uang, beda nilainya di setiap negara, ya kan? Kalau di sana harganya sih biasa aja. Mungkin masuk ke Indonesia karena $1 itu harganya Rp14.000, jadi di Indonesia terasa mahal gitu. Sebenarnya produk-produk dalam negeri ini berkualitasnya bagus-bagus juga, bagus, ya kan? Seperti sepatu, baju dan perabotan rumah tangga, elektronik, HP. Ya, semuanya bagus-bagus ya kan. Jika kita tidak membeli produk dalam negeri, secara otomatis ya produksi-produksi yang ada dalam negeri itu akan turun, bangkrut, tutup. Udah. Akhirnya yang susah siapa? Kita juga, bangsa Indonesia juga susah. Jadi tanamkan pada diri sendiri, cintai produk dalam negeri apapun itu ya kan. Coba kita belajar mencintai. Dengan mencintai produk dalam negeri, insya Allah ekonomi bangsa Indonesia akan bangkit. Mantap. Lanjut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan bunyi sila keempat. Nilai luhurnya adalah musyawarah. Musyawarah. Misalnya begini. Liburan ini kamu dan sekeluarga ada yang ingin pergi ke pantai, ada yang ingin pergi kolam renang, ada yang ingin pergi ke sungai gitu kan. Ada 3 pendapat. Jadi di dalam keluarga itu harus bermusyawarah menentukan kemana tempat tujuan liburan kali ini begitu. Jadi itu sudah menerapkan sila keempat Pancasila yaitu musyawarah. Menghargai pendapat orang lain, nih benar. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Melakukan keputusan bersama secara ikhlas dan tanggung jawab. Nah, dari hasil musyawarah itu, anak-anak harus menerima dengan lapang dada. Walaupun hasil musyawarah tidak seperti anak-anak harapkan, tapi harus diterima dengan lapang dada. Itu namanya sudah menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, sila keempat. Lanjut ya, sila kelima lagi. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih, nilai luhurnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita siapapun atas nama warga negara Indonesia, di mata hukum itu kedudukannya sama. Sama, tidak ada beda. Nah, itu ya. Itu dia. Melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden kita. Sudah banyak, sudah. Ya kan? Tujuannya yaitu supaya rakyat Indonesia ini semakin mudah. Misalnya pembangunan jalan tol. Nah, itu yang contoh sederhana aja. Itu kan semakin mudah akses transportasinya. Biasanya ditempuh dengan 4 jam, ketika ada jalan tol ditempuh dengan 2 jam. Pak, jalan tol harus bayar Pak. Ya, kita harus membayar. Membayar itu masuk ke uang negara. Nanti ke uang negara bisa dibangun pembangunan lainnya. Begitu anak-anak ya. Gitu ya. Lanjut bukunya. Pancasila menjadi pandangan hidup, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jangan dicontoh. Seperti ini lingkungan sekolah memilih teman hanya yang kaya saja. Bapak yakin anak-anak Bapak tidak ada yang seperti itu ya. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada temannya. Pasti anak-anak Bapak sangat baik, sangat-sangat baik orangnya.
Apabila teman tidak ada pensil, pasti mau meminjamkannya. Menyontek, mungkin ada yang menyontek ya. Tapi kedepannya jangan lagi ya, kerja sendiri. Berkelahi, berkelahi ada tidak anak-anak bapak? Ada pak, berkelahi sedikit ya udah. Tapi setelah berkelahi maafkan kan, ya memaafkan gitu, saling memaafkan. Tidak mau mengikuti upacara bendera, ini pasti semua mengikuti upacara bendera. Mengejek teman, ya walaupun mengejek teman saya pernah melakukan mengejek teman pak. Ya udah, tapi kan besok-besok jangan saling mengejek lagi ya. Kalau mengejek bercanda-bercanda sih tak masalah. Ini mengejeknya serius. Dan kemudian di rumah ini bisa anak-anak baca lagi ya kan, di masyarakat begitu ya. Nah ini silakan anak-anak baca. Baik. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak utarakan, apa yang Bapak bicarakan pada pembelajaran ini dapat menjadi manfaat bagi anak-anak semua dan juga mempermudah anak-anak dalam belajar di rumah ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah menonton video ini dari awal sampai habis, yang nonton sambil tidur-tiduran, yang nonton sambil makan, yang nonton tapi belum mandi. Ya udahlah. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak dan jangan lupa untuk absennya tinggalkan komentar di kolom YouTube-nya ya. Nama kelas gitu ya. Nanti Bapak kasih love nanti. Ya artinya sudah Bapak baca itu. Berarti ini oh sini sudah menyimak. Oke, terima kasih begitu ya. Nah, kemudian kepada para orang tua, Bapak Ibu wali murid, ayah bunda ya kan, saya mengucapkan terima kasih telah membimbing anaknya dalam belajar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf ya. Apabila ada kesalahan Bapak juga mohon maaf. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.